Saya Kristen Protestan. Baik Bang, baik. Sekarang saya bertanya, apa abang yang bertanya nih? Dibantu aja yang tadi. Dibantu saya supaya masuk di akal saya bahwasanya ada ciptaan melahirkan pencipta. Itu gimana supaya saya bisa telaah di akal? Karena itu nggak bisa masuk di akal, masuk di lututku. Iya. Silakan. Sekarang yang kita bahas itu dogma di kitab, di Al-Quran atau di Alkitab, atau logika manusia, logika saya. Akal itu sesuai dengan tema. Ada agama yang tidak pakai akal, ada agama yang dianut, dipertahankan, dipeluk, diyakini, dipercayai, nggak boleh pakai akal. Kapan pakai akal, orang pasti keluar dari situ. Nah, apa yang tidak masuk akal? Yang tidak masuk akal semuanya di Kristen tidak ada yang masuk akal. Silakan Anda jelaskan apa yang masuk akal di agama Anda, pilih. Apakah Yesus, apakah Bapa, apakah kitabnya, apakah Paulus? Yang masuk akal menurut Anda itu yang mana? Silakan. Kalau ada, aku beli. Saya beli Bang, kalau ada. Silakan. Kalau Yang masuk akal di agama Anda itu saya beli. Silakan kalau ada. saya ingin itu abang nunjukin sesuatu yang tidak masuk akal. Semua yang ada di kekristenan tidak masuk akal. Nah sekarang jawaban saya tegas, singkat. Giliran Anda buktikan ke saya kalau ada di Kristen yang masuk akal. Tunjukkan apa itu. Nah apa? Silakan. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran hidup. Apa ya, kalau Anda bilang yang masuk akal di Kristen? Iya, saya mengatakan tidak ada. Nggak ada yang masuk akal di Kristen ya, di Kristen. Artinya terkait dengan agamanya, bukan oknumnya, agamanya. Iya, kalau bilang Satu. agama itu kan kitab suci. Karena saya jadi Kristen itu karena saya mempercayai Alkitab, gitu ya. Ya, Oke. terus Anda juga menjadi Islam karena Anda mempercayai Al-Quran, kan begitu? ya karena masuk akal. Ya, Anda bilang Islam masuk akal. Kalau saya bilang Islam tidak masuk akal, gimana? Oke, baik. Kita uji ya. Ya. Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Masuk akal Anda nggak? Nah, bukan. Kalau saya Enggak, saya tanya dulu. Islam mengajarkan Tuhan itu satu. Masuk akal Anda nggak Tuhan itu satu? masuk akal, Bang. Masuk akal. Di agama Anda mengajarkan 3 Tuhan. Masuk akal nggak? Loh, Kristen tidak pernah mengajarkan Tuhan itu 3. Tidak pernah. Bapak, Tuhan. Ya, Bapak itu istilah seperti Anak, dengar, dengar. Roh Kudus, Tuhan. Ada berapa? Ya, oke. Ada berapa? Ada berapa? Jujur. Bang, di Alkitab tidak pernah tulis Tuhan itu 3, Bang. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada 3 yang bersaksi di surga. Berapa? Bang, itu saksi. Berapa saksi? Berapa saksi? Tidak dibilang Tuhan 3, tapi dibilang saksi. Ada berapa saksi? Bang, kalau Anda naik sidang pengadilan, kamu logika enggak? Kalau kamu naik sidang pengadilan itu kan butuh saksi. Oke? Ya. Nah, Kalau waktu 3 saksi itu 3 pribadi atau tidak? ini kita lagi berbicara 3 saksi dulu. Iya. Kalau 3 saksi 3 pribadi atau tidak? Di pengadilan kan kamu bilang kalau Iya. di pengadilan Kalau di pengadilan 3 saksi, berapa pribadi? 3 saksi. Ini sekarang kita ada berbicara saksi atau Tuhan nih. Nah, kan tadi saya membacakan tadi saksi berarti 3, Anda lari ke pengadilan. 3 saksi berarti 3 pribadi, betul nggak? Iya, karena saksi. Nah, udah. Dengar dulu, Pak. Sudah. Saksi itu berkaitan dengan pengadilan. Kamu logika enggak?
Nah, sekarang Tuhan Anda satu. Tuhan itu satu. Siapa? Tuhan sang pencipta alam sana. Iya, siapa namanya di agama Anda? Tuhan satu ini. Tuhan itu tidak memiliki nama. Dengar dulu. Tuhan Anda satu. Siapa namanya? Bang Suma, dengar dulu. Tuhan itu diambil dari kata kurios. Kurios itu Ya. dengar dulu, dengar. Oke. Artinya Tuhan. Tuhan itu Ya, tahu. bos besar. Ya. Ya. Kenapa dia disebut Tuhan? Ya, karena dia itu sang pencipta. Itu Oke. loh. Ada berapa pencipta di Kristen? Lah, dari tadi kan saya bilang Kristen itu cuma satu sang pencipta. Siapa namanya? Tuhan. Itu gelar, nama. Nama, Bang, nama. Jangan gelar, nama. Bang. Nah, Lo Isun ditanya siapa Tuhan satu itu? Allah. Siapa iya. Tuhan satu itu? Allah. Nah, Anda kutanya, siapa Tuhan satu di Kristen? Namanya siapa? namanya kurios Tuhan. Tuhan. Itu gelar. Bedakan gelar dengan nama. Bang, Anda nggak berani menyebut namanya Yesus karena yang dua nanti keberatan. saya tidak. Kalau Yesus, Bang. Saya ada berbicara pencipta. Pencipta bukan Yesus. Siapa yang bilang Yesus itu pencipta? Iya, sekarang berarti dia bukan pencipta. Berarti dia bukan pencipta. Kamu yang bilang dia bukan pencipta, bukan saya. Teman Anda di samping Anda. Coba tarik telinganya tuh, putar. Tadi dia mengatakan Maria melahirkan pencipta. Putar telinganya, Bang. Putar, Bang. Putar telinganya, putar. Dia tadi bilang Maria melahirkan pencipta. Tadi dia bilang Maria, dan Anda yang membisikkan tadi kan? Anda ku dengar suaranya. Anda yang mengatakan pencipta. Anda yang ngomong. Anda yang bisikin tadi loh. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Anda bilang pencipta. Kenapa saya minta bukan dengan orang lain, Bang? Kenapa saya berbicara dengan Anda? Karena saya tidak sepakat dengan argumen teman saya. Jadi sekarang Anda berhadapan dengan saya. Jadi Anda jangan lagi nunjuk kepada teman saya. Sekarang Anda kan bertanya siapa yang mengatakan itu. Anda tanya siapa? Aku bilang itu yang di samping. Kenapa Anda tanya lagi siapa? Kamu itu ngerti nggak? Kamu ada itu berbicara, berdialog dengan saya, bukan dengan teman saya. Kenapa? Anda bertanya siapa yang mengatakan kalau Yesus itu pencipta? Saya jawab yang di samping Anda tuh. Loh, saya nggak ada pernah bilang Yesus itu pencipta. Siapa yang bilang? Yang di samping Anda yang mengatakan. Saya tidak memakai argumennya teman saya, Bang. Anda bertanya tadi siapa yang mengatakan Yesus itu pencipta? Aku tanya, aku jawab yang di samping Anda. Coba tanya dia, benar Stop Pak? ya. Kalau begitu stop. Apa yang stop? Tentang Yesus adalah pencipta yang Oke. perkataan teman saya. Berarti Yesus bukan pencipta. Kenapa? Berarti Yesus bukan pencipta. Yesus bukan pencipta. Berarti dia ciptaan. Dia ciptaan, memang betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Good. Yesus ciptaan. Yesus Terus kenapa? Tapi kenapa kemudian orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah pencipta? Yesus itu kan manusia, Bang. Manusia mana bisa ciptakan Tuhan, kan tidak bisa, kecuali manusia ciptakan manusia. Dengar dulu. Kecuali manusia ciptakan manusia. Artinya begini, kalau abang mau ciptakan manusia, abang kawin dengan istri abang, lalu hamillah istri abang, ya, lalu melahirkan anak. Jadi abang dengan istri abang yang menciptakan anak abang, lalu
perkawinan Anda dengan istri Anda. Jadi manusia menciptakan manusia itu bisa, tapi manusia tidak bisa menciptakan Tuhan. Aduh, kamu ini goblok. Teman Anda yang mengatakan, bukan saya. Kok jadi saya yang goblok? Kok teman saya lagi? Teman Anda yang mengatakan tadi Maria melahirkan pencipta. Jangan kamu alihkan ke teman saya. Saya nggak ada urusan dengan teman saya. Terus kenapa Anda mengatakan saya goblok? Yang mengatakan Yesus itu pencipta teman Anda. Teman Anda yang mengatakan Yesus itu pencipta. Itu teman saya. Iya teman Anda yang mengatakan Yesus pencipta. Kenapa sama-sama idiot sih kalian? Kenapa sama-sama idiot? Kenapa sama-sama idiotnya? Anda mengatakan saya goblok. Anda mengatakan saya goblok, sementara yang mengatakan Yesus pencipta teman Anda, bukan saya. Karena ya lu lah berbicara dengan saya. Kenapa berbicara teman saya? Karena kamu mengatakan saya goblok. Kamu mengatakan saya goblok, sementara yang mengatakan temanmu yang mengatakan Yesus itu pencipta. Mentang-mentang warisan penjajah, menekan. Mentang-mentang agamanya warisan penjajah, mentang-mentang agama yang diwariskan penjajah, menekan. Buka masker. Mentang-mentang warisan penjajah, nekan orang. Kapan kau dijajah? Kapan kau dijajah Islam? Kapan? Kamu itu penjajah, kamu itu. Kapan Islam menjajahmu? Kapan? Islam penjajah itu negara Timur Tengah itu. Kamu yang bertanya, kamu warisan penjajah kamu. Saya tidak pernah menjajah Anda. Tahun 70 ke atas, ya. Dan saya tidak pernah menjajah orang. Terus nenekmu kenapa? Kenapa nenekmu, kakekmu seagama dengan penjajah? Kenapa? Kenapa orang tuamu seagama dengan penjajah? Karena orang tuamu pahlawan. Orang tuamu pahlawan atau orang tuamu pengkhianat? Orang tuamu penjajah apa enggak? Pahlawan, aku cucu pahlawan. Melawan penjajah itu makanya. Nah, kamu kenapa kalau cucu pahlawan jadi kakekmu dulu melawan apa? seagama? Kamu tahu? Melawan seagama? Melawan seagama? Kamu tahu? Dengar dulu. Kamu Mana tahu melawan seagama? Kakekmu melawan seagama? Penipu kau nipu. Nggak mungkin. Agamamu kasihi musuh. Masa kakekmu mengasihi melawan penjajah? Kan agamamu kasihi musuh. Belanda kan musuh, kan dikasihi. Agamanya Parisi. Gak usah takut, semua orang udah tahu kok. Adek nggak usah gitu dong. Adek ini nggak usah terlalu ribet sekali. Makanya jangan melakukan penekanan di sini. Itu baru saya. Agama warisan penjajah yang Anda anut, jangan mengajarkan Anda menjajah di sini di komal saya. Kenapa? Islam itu warisan penjajah enggak? Bukan dong. Ada aja. Emang sejak kapan Islam datang menjajah Nusantara ini? Edak aja. Islam itu yang dijajah oleh pembawa agama Anda, itu baru betul. Jangan ngomong dulu. Ya, udah masuk ke tema, nanti kesurupan lagi. Masuk ke tema, jangan kesurupan. Kamu bilang Kristen itu penjajah, saya tanya Islam itu penjajah enggak? Kan gitu.
Ini bukan masalah Enggak, saya Nusantara nih. katakan jangan karena kamu menganut agama yang diwariskan penjajah, kamu melakukan penekanan di sini. Begitu Kak Ayu. Apa? Penganut agama kamu penganut agama penjajah nggak? Islam tidak pernah menjajah. Oke, bukti Ottoman Turki menjajah. Menjajah siapa? Menjajah siapa? Menjajah siapa? Kecuali dijajah. Islam melakukan perlawanan. Islam itu melakukan perlawanan karena Islam itu mengajarkan bertahan ketika dijajah. Tunjukkan satu dalil di dalam Al-Qur'an perintah menjajah. Ada? Aku bisa tunjukkan 100 ayat di dalam Bibelmu perintah menjajah. Tunjukin apa nih? Jangan kau siksa diri lo, jangan kau siksa. Masuk ke tema. Masuk ke tema. Masuk ke tema. Oke. Kamu berpertanyaan sekarang. Oke. Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Apakah Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Maria melahirkan ciptaan? Ya udah, berarti salah orang-orang Kristen yang menyembah ciptaan, betul? Orang Kristen siapa yang menyembah ciptaan? Yesus mereka sembah. Yesus itu yang sekarang kamu bilang yang disembah ya, itu manusia. Iya. Yang sekarang nih. Manusia, Anda mengatakan tadi ciptaan. Kenapa Anda bertanya lagi? Jika kamu tunjukkan, Anda mengatakan Maria melahirkan ciptaan. Cuma kamu dengar Sebagai dulu. ciptaan dia manusia. Di gereja dituhankan. Berarti Kristen menuhankan ciptaan. Betul? Saya tanya, kita menyembah ciptaan itu ada buktinya nggak? Yesus ciptaan. Sekarang Yesus ada sebagai manusia nggak yang disembah sekarang? Ciptaan. Kan dia ciptaan kan? Ciptaan atau bukan? Kamu ngerti? Apa? Jangan nangis, jangan nangis. Jangan nangis. Jangan nangis. Anda yang menjawab Yesus ciptaan. Saya Yesus katakan Memang Yesus ciptaan. Kenapa dituhankan? Kenapa diibadahi? Kenapa diilahkan? Siapa yang menuhankan Yesus? Kristen di gereja mereka menuhankan Yesus. Anda ingin merubuhkan gereja kalau Anda mengatakan mereka tidak menyembah Yesus. Apa buktinya Kristen menuhankan Yesus? Mereka menuhankan Yesus. Kok ada buktinya? Apa buktinya? Kan aneh orang ini. Jadi di gereja itu menyembah siapa? Di gereja menyembah siapa? Di gereja itu menyembah Tuhan. Ya, siapa namanya? Ya Tuhan Sang Pencipta. Namanya siapa? Tuhan itu adalah Tuhan. Tuhan itu kurios. Kios itu artinya bos besar. Ya, siapa namanya? Namanya siapa? Jangan malu. Saya bukan malu ya Bang. Ya, siapa namanya Tuhan yang disembah Kristen di gereja? Kristen itu menyembah Tuhan. Namanya siapa Tuhan itu? Tuhan itu tetap Tuhan. Bahasanya Namanya itu gelar. Inilah kalau agama tidak berakal. Tunggu, aku pakai parfum dulu. Tunggu. Kalau kamu tidak diberi gelar, kalau kamu tidak diberi gelar Suma, lalu Itu bukan gelar, itu nama. iya, gelar itu nama loh. Hah? Beda, gelar itu gurumu namanya Suma, gurumu bernama Suma, guru abang bernama Suma. Ini orangnya, guru abang. Dulu, Itu. Kenapa Anda takut menyebut nama Yesus? bukan takut. Saya bukan masalah Yesus atau Siapa nama Tuhan yang disembah oleh gereja? Orang-orang di gereja. Namanya apa? Tuhan itu namanya Tuhan adalah Tuhan. Namanya Tuhan itu Loh, kok kamu nuntut saya untuk Karena kamu sudah mengakui tadi Yesus ciptaan, makanya kau nggak berani bilang.
Maka kamu nggak berani lagi sebut namanya Yesus karena kamu sudah terjebak mengatakan Yesus ciptaan. Malu sudah kau mengakui kalau Kristen itu menyembah ciptaan. Begitu. Makanya aku bilang ada agama yang tidak pakai akal karena bocor sini kepalanya, bocor halus. Oh, katanya. Siapa yang memberi nama Tuhan itu Allah? Siapa yang memberi nama itu? Allah adalah nama dari Tuhan pencipta. Dia perkenalkan dirinya melalui para nabi. Innani anallah la ilaha illa ana. Sesungguhnya aku ini Allah, tiada Tuhan selain aku. Sekarang Tuhan Anda namanya siapa? Tuhan saya itu Tuhan sang pencipta alam semesta. Namanya siapa, Cak Ayu? Kamu kok tuntut saya bilang nama? Katanya berakal agamanya. Tuhan Anda namanya siapa kalau begitu? Yang menghidupkan saya itu Namanya siapa? dengar. Yang menjadikan saya manusia itu Tuhan. Namanya Tuhan itu siapa? Tuhan itu kan saya udah bilang Tuhan Ada 3, tapi Anda tidak berani nyebut. Takut kalau sebut 1 ketahuan yang 2. maksudnya Maksudmu? Kamu tidak berani menyebutkan nama Tuhanmu karena kapan kau sebutkan namanya yang 2 ini protes. Aku juga dong, sebut juga dong aku dong. loh, Ya sudah, nama Tuhannya siapa, bangku? lah saya udah jawab Tuhan itu tidak memiliki nama. Kenapa lu tuntut? Matamu. Yang disembah di gereja itu namanya Yesus, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ya, kenapa? Kalau Kristen Tuhan itu Yesus, lebih baik lu tanya kepada orang yang mengakui bahwa Tuhan itu Yesus. Nah, terus Anda sendiri tidak menuhankan Yesus. Saya menuhankan Tuhan yang sang pencipta. Namanya siapa? Saya udah bilang Tuhan tidak memiliki nama. Nah, Masalah generasi. yang memiliki, dengar dulu, yang memiliki nama itu manusia. Kalau Tuhan tidak memiliki nama, semua yang menjadi manusia seperti kita ini itu Tuhan harus punya nama. Dengar. Dikasih nama karena ada banyak manusia. Kalau nggak dikasih nama, nanti orang panggil Muhammad, ya semua namanya Muhammad, nggak mungkin. Itu sebabnya Muhammad aja, misalnya ada nama depannya Muhammad, harus dikasih belakang lagi Muhammad Suma misalnya, ya Muhammad Abia misalnya, supaya ada perbedaan-perbedaan karena manusia itu banyak. Tapi Tuhan itu cuma satu, dia adalah Tuhan, jadi dia tidak perlu diberi nama. Oke? Paham? Anda pernah mendengarkan nggak? Nah, saya tanya. Sebutan YHWH itu. Kamu kan YHWH itu apa? Kamu bilang kan saya tidak mau menyebut bahwa Yesus itu Tuhan kan? Iya. Tahu? Nah, Malu, kamu malu. Weh, saya punya alasan. Karena kamu malu. Bukan malu. Karena memang Yesus bukan Tuhan. Dia waktu lahir itu lahir sebagai manusia, jadi harus dikasih nama, goblok. Goblok lagi. Jadi Yesus bukan Tuhan. Kamu itu nggak berpendidikan, dengar. Ya, Jadi Yesus itu bukan Tuhan. itu manusia, goblok. Bukan Tuhan. Maksudnya, Bukan Tuhan. saya kan ada jawab kamu punya pertanyaan. Tuhan atau bukan? Kenapa kamu tuntut saya untuk harus mengaku Yesus adalah Tuhan? Hah? Ya karena dalilnya begitu. Loh, bukan saya. Dalil kitabmu. Kamu Kitabmu dengar yang mengatakan. Kitabmu yang mengatakan. kitab apa yang mengatakan, mana buktinya? Ayo, tunjukin. Lukas 2 nomor 11.
Yang goblok siapa? Tadi Anda mengatakan saya goblok, ternyata Anda. Kamu bilang Lukas kan kamu tahu. Anda bertanya apa bunyinya? Berarti Anda bukan goblok sih, Anda ini idiot. Ya, Anggap aja ya. Anggap aja kita Anda ada bahas idiot. Tuhan. Dengar. Kita lagi bahas Tuhan dan manusia ya. iya. Oke. Iya. Lukas Saya tanya- 2:11. Dengar. Lukas saya- 2:11. Lu kan dulu. Lukas Saya tanya- 2:11. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir apa? Tuhan atau manusia? Yang lahir itu kan manusia. Iya, dalilnya bukan Tuhan. Yesus itu. Menurut kamu Yesus itu Tuhan manusia. Ayo saya tanya. Menurut Bible, Yesus itu Tuhan. Menurut saya manusia. Berarti yang mempercayai Bible, Jawab dulu. mempercayai Bible, kalau yang lahir itu Tuhan adalah apa? Orang yang tidak berakal. Berarti terjawab tema saya. Berarti orang kan bukan saya kan? Iya, Kamu bilang kan, orang. iya, Anda kan orang atau sudah berubah nih? Gorila atau apa ini? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Yang lahir di situ Tuhan atau bukan? Saya tanya, siapa yang berkata seperti itu? Pendiri agamamu, Lukas. Bantah. Lukas itu menulis perkataan itu dari siapa? Saya tanya Katanya malaikat. Katanya sih malaikat yang ngomong gitu. Berarti kan bukan Lukas yang berkata ya, tapi malaikat yang berkata, goblok. Katanya malaikat. Berarti malaikat mengatakan yang lahir Tuhan atau bukan Loh. Tuhan? Malaikat yang berkata, Lukas itu Bahwa- cuma menulis apa yang dikatakan oleh malaikat. Ah. Sekarang pertanyaan saya, yang lahir Tuhan atau bukan? Ketahuan kan kamu bodoh, bukan Lukas. Yang lahir Bukan Lukas yang menulis, bukan Lukas yang berkata, tetapi Lukas mendengar dari malaikat dan Lukas. iya, itu kalau sudah dijabarkan. Yang mengatakan itu Lukas. Dengar. Yang mengatakan itu Lukas, yang menuliskan Lukas, konon Lukas melihat dan mendengar malaikat berkata seperti itu. Begitu, idiot. Nah, sekarang dengar. Dengar. Menurut malaikat yang lahir di situ manusia atau Tuhan? Yang lahir di situ menurut malaikat manusia atau Tuhan? Tadi kamu bilang Lukas yang berkata, bukan Lukas yang berkata. Malaikat yang berkata. Malaikat, tapi Lukas yang menceritakan. Lukas menceritakan kan udah benar. Oh iya, sudah benar. Ngapain kau permasalahkan? Yang permasalahan sekarang itu, dengar dulu, dengar. Yang dipermasalahkan sekarang itu, menurut malaikat, dengar. Nggak usah dipermasalahkan itu, nggak usah. Faktanya memang Lukas yang berkata di situ. Lu ini. Itu penulisannya dia, itu tulisan Lukas. Itu hasil penelitian dia. Itu jangan asal ngomong. Kalau ngomong bilang malaikat yang berkata. Kalau bilang Lukas yang Asal menulis. ngomong aja nggak boleh, apalagi asal Tuhan, asal menyembah, asal menghilangkan. Makanya dengarkan saya. Menurut malaikat, Dengar dulu. Jadi sumbernya yang berkata Yesus apa? Terlalu sudah ku jawab, idiot. di kota Daud. Idiot, udah ku jawab. Itu Lukas menceritakan